Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan 1441 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Kita telah diberikan banyak nikmat oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lain. Hari ini kita akan membahas satu ayat di dalam surat Fussilat, tepatnya ayat 30, yang muaranya nanti kita akan mengambil tema istiqomah. Jadi dari ayat ini nanti kita akan mendapatkan pengertian apa itu istiqomah, kemudian apa manfaat yang ada di dalam istiqomah. Sebelum sampai ke sana, marilah kita perhatikan asbabun nuzulnya surat Fussilat ayat 30. Ayat itu turun berkenaan dengan sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa Muhammadun abduhu wa rasul, dan Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya Allah. Sementara orang-orang musyrik mengatakan Rabbunallah, Tuhanku itu adalah Allah, wal malaikatu banatullah, sedangkan para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Sementara orang-orang Yahudi mengatakan Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah, wa Uzair ibnullah, sementara Uzair adalah anak laki-lakinya Allah. Hadirin yang berbahagia, bisa kita perhatikan dari tiga sikap terhadap asbabun nuzul yang bisa kita pahami dari ayat ini adalah bahwa istiqomah itu maknanya konsisten. Istiqomah itu mempunyai makna tidak berubah, tidak menoleh kanan, tidak menoleh kiri, tetapi istiqomah itu adalah jalan yang lurus seperti yang sudah diambil oleh Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan Tuhanku adalah Allah, sementara Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah sikap istiqomah yang diambil oleh Abu Bakar. Sementara orang-orang musyrik mengatakan Tuhanku Allah, sementara malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Ini satu sikap yang tidak istiqomah. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi mengakui bahwa Allah itu mempunyai anak perempuan. Hal ini pula yang diambil sikap oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, sementara Uzair adalah anak laki-laki Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita bisa melihat dari ayat ini
dari sikap yang diambil oleh orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang Islam seperti yang diwujudkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa ada perbedaan sikap antara orang istiqomah dan orang yang tidak istiqomah. Orang istiqomah tidak pernah berubah, tidak pernah beralih. Sementara orang-orang yang tidak istiqomah, dia punya sikap yang mendua. Kalau kita kembali kepada filosofi Jawa, bahwa orang yang tidak istiqomah itu diibaratkan oleh dengan kalimat misalnya esok dele sore tempo. Jadi paginya itu masih berbentuk kedelai, sementara sorenya itu sudah berubah menjadi tempe. Saudaraku yang dirahmati Allah, oleh karena itu di dalam surat Fussilat yang saya sebutkan tadi disebutkan innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah, kemudian mereka mengambil sikap lurus, ya, maka ada keistimewaan yang ada di dalam istiqomah itu. Allah menyebut di dalamnya tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah itu akan didatangi oleh malaikat yang membisikkan di dalam hatinya, membisikkan di dalam telinganya bahwa orang istiqomah itu alla takhafu, janganlah mereka takut, wala tahzanu, dan janganlah mereka bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan akhirnya orang-orang yang istiqomah itu akan diberikan pahala surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang istiqomah, yaitu tidak bersedih, kemudian tidak khawatir, dan akhirnya nanti akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, di masa pandemi ini kita berharap moga-moga kita semuanya diberikan sifat istiqomah. Kita bisa melakukan sesuatu yang terus-menerus meskipun sesuatu itu sedikit. Jadi kalau kita membaca Al-Quran misalnya, meskipun sedikit tapi terus-menerus. Jika kita sholat duha meskipun hanya 4 rakaat, tapi kita terus-menerus. Jadi kita misalnya melakukan sedekah meskipun sedikit, kita juga bisa terus-menerus. Akhirnya kita berharap moga-moga apa yang kita lakukan dari ibadah puasa kita, tadarus kita, amal-amal kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Saya akhiri, semoga ada hikmah untuk kita semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.